Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran informatika, di mana ada materi tentang metode penalaran pada informatika kelas 10. Nah, yaitu ada penalaran secara deduktif. Deduktif ini adalah metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi kesimpulan secara khusus. Nah, aktivitas yang dapat digunakan pada metode deduktif yaitu yang pertama ada melakukan operasi perhitungan dengan aturan, operator atau rumus tertentu. Yang kedua yaitu ada mendeskripsikan, merancang, dan menyusun jenis pembuktian langsung ataupun tak langsung. Dan yang ketiga yaitu menetapkan simpulan berdasarkan aturan inferensi, validasi, dan juga penyusunan argumen yang valid. Nah, pada pola pikir deduktif memiliki dua metode juga. Jadi di dalam deduktif itu ada dua metode, yaitu ada metode silogisme dan juga ada metode entimen. Kemudian dalam deduktif ini ada semacam premis atau pernyataan-pernyataan dan simpulan akhirnya. Nah, contohnya misalkan ada premis 1, kita bisa bilang atau premis umum atau pernyataan umum. Misalkan contohnya teknologi fiber optik mampu mengantarkan data hingga ukuran gigabyte. Ini kita tulis pernyataan umum. Kemudian ada premis 2, kita bisa bilang pernyataan khusus atau minor. Kalau yang ini mayor, yang ke satu. Kalau yang pernyataan 2, kita bisa bilang pernyataan khusus atau minor. Ada misalkan komputer Tony menggunakan sambungan kabel fiber optik. Kemudian kita bisa ambil konklusi atau kesimpulannya yaitu komputer Tony mampu mengantarkan data hingga ukuran gigabyte. Nah, bagaimana sih menentukan cara metode deduktif ini? Kita bisa ambil kesimpulan dulu bahwa logika deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus. Nah, yang sudah tadi saya jelaskan, ada premis 1 atau premis mayor, atau bisa bilang premis umum ataupun pernyataan yang umum. Kemudian itu sifatnya umum atau luas. Kemudian ada yang tadi yang premis 2, yaitu premis minor atau pernyataan khusus. Berarti pernyataannya itu khusus atau lebih spesifik. Kemudian ada konklusi, yaitu hasil logis dari penggabungan premis mayor dan minor. Nah, adapun kita bisa tahu rumus dan penyelesaiannya. Ini contoh kasus yang tadi. Kita bisa cek. Nah, duplicate dulu. Nah, pada konklusi tentang premis 1 yang ini, kita bisa masukkan misalkan kalimat awal premis minor. Kalimat awal premis minor yaitu ini, yang pernyataan khusus. Misalkan kita ambil komputer Tony tambah kalimat akhir dari premis mayor. Misalkan kita ambil menghantarkan data hingga ukuran gigabyte. Hantarkan data hingga ukuran gigabyte. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa konklusi dari premis 1 dan premis 2 ini yaitu komputer Tony menghantarkan data hingga ukuran gigabyte. Kemudian ada lagi contohnya, misalkan premis 1 ataupun kalimat ataupun pernyataan umumnya ada SATA tree adalah teknologi transfer data hingga 6 GB per second. Kemudian ada premis 2 ataupun pernyataan minor ataupun pernyataan khusus, yaitu flash disk Joko telah menggunakan SATA tree. Nah,
Sekarang kita coba bareng-bareng ya. Kita ambil misalkan kalimat awal premis minor, yaitu les is Joko, ditambah kalimat akhir premis mayor atau kalimat akhir dari pernyataan umum, yaitu kita misalkan ambil data hingga 6 GB, atau misalkan transfer data hingga 6 GB. Hingga 6 GB per second. Nah, mungkin itu adalah contohnya. Kemudian ada contoh lagi, misalkan ada contoh tentang ini. Semua smartphone Android bisa menginstal aplikasi dari Google Play Store. Kemudian ada pernyataan minor atau pernyataan khususnya, yaitu ponsel milik Rina adalah smartphone Android. Sekarang kita akan cari konklusinya. Pertama kita ambil dulu kalimat awal premis minor. Misalkan kita ambil ponsel milik Rina. Kemudian yang kedua kita ambil kalimat akhir premis mayor. Berarti kita ambil misalkan menginstal aplikasi dari Google Play Store. Jadi bisa kita simpulkan konklusinya, yaitu ponsel milik Rina menginstal aplikasi dari Google Play Store. Nah, ada lagi contoh lain, yaitu kita ada premis umum atau pernyataan umumnya tentang semua perangkat yang terhubung ke internet dapat mengirim dan menerima email. Kemudian ada pernyataan minor, pernyataan khususnya, yaitu laptop milik Budi terhubung ke internet. Nah, sekarang kita coba cari jawaban konklusinya atau kesimpulannya. Pertama-tama lihat kalimat awal premis minor khusus. Kita ambil misalkan laptop milik Budi, ditambah kalimat akhir premis mayor atau pernyataan umum, misalkan dapat mengirim dan menerima email. Maka bisa kita dapat simpulkan atau dapat jawabannya bahwa laptop milik Budi dapat mengirim dan menerima email. Nah, selain itu juga pada metode deduktif ada silogisme negatif. Nah, kalau yang tadi itu adalah silogisme positif, sedangkan ini ada silogisme negatif. Cirinya gampang, yaitu kita bisa lihat ada kata tidaknya atau bukan. Kita bisa ambil contoh, misalkan pada premis 1 atau pernyataan umum, partisi harddisk yang secara aktif digunakan sebagai Windows tidak dapat di-format. Kemudian ada premis khususnya, misalkan ada driver C Windows Jono adalah partisi aktif Windows. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa driver C komputer Jono tidak dapat diformat secara langsung. Nah, bagaimana sih rumus atau penyelesaiannya pada silogisme negatif? Nah, seperti biasa kita ambil rumusnya. Kita ambil seperti yang tadi, misalkan ada kalimat awal premis minor, pada pernyataan kalimat awal premis khusus, kemudian ditambah kalimat akhir tapi yang ada ciri khas tidaknya pada premis mayor. Nah, kemudian ada cara lain dalam mencari konklusi yang tadi, itu ada sebuah rumusnya dalam logika matematikanya. Pada pernyataan mayor atau pada pernyataan umum, semua A negasi B. Kemudian pada pernyataan minor atau khusus, yaitu
C sama dengan A, maka nanti kita tinggal gampang saja tinggal memasukkan pada konklusinya, yaitu C sama dengan negasi B. Maka apabila pada kasus ini kita bisa lihat, kita ambil dulu C-nya. C ini adalah kalimat awal premis minor khusus, yaitu drive C komputer Jono, kemudian negasi B-nya tidak dapat diformat. Nah, maka jawabannya adalah drive komputer Jono tidak dapat diformat. Seperti begitu. Kemudian ada contoh lain tentang silogisme negatif. Misalkan ada pernyataan umum atau premis satunya bahwa semua komputer yang tidak memiliki RAM tidak dapat menjalankan sistem operasi. Dan yang kedua ada pernyataan khusus atau minornya, yaitu komputer lama milik Andi tidak memiliki RAM. Kita bisa cek atau kita ambil konklusinya dengan rumus yang tadi, C sama dengan negasi B. Nah, kita ambil C-nya, yaitu kalimat awal premis pernyataan khusus. Misalkan kalimat awalnya komputer lama milik Andi, kemudian negasi B-nya dikarenakan ini negatif, kita ambil aja yang ini, kalimat akhir dari pernyataan umum atau mayor, maka tidak dapat menjalankan sistem operasi. Kemudian kita bisa mendapatkan jawabannya, yaitu komputer lama milik Andi tidak dapat menjalankan sistem operasi. Kemudian ada contoh lain, misalkan ada semua file yang terhapus dari recycle bin tidak dapat dipulihkan secara langsung. Kemudian kita punya pernyataan khusus atau pernyataan minornya, yaitu file tugas Sinta sudah terhapus dari recycle bin. Seperti biasa kita coba menggunakan rumus C sama dengan negasi B. C ini adalah kalimat awal premis minor atau pernyataan khusus. Kita bisa ambil misalkan file tugas Sinta. File tugas Sinta, kemudian negasi B-nya apa? Negasi B-nya itu adalah kalimat akhir yang ada ciri tidaknya pada premis mayor atau pernyataan umum. Kita bisa ambil aja yang ini, tidak dapat dipulihkan secara langsung. Maka jawabannya adalah file tugas Sinta tidak dapat dipulihkan secara langsung. Nah, jadi konklusi atau kesimpulannya adalah maka file tugas Sinta tidak dapat dipulihkan secara langsung. Kemudian ada satu lagi, misalkan tentang silogisme negatif. Ada contoh premis umumnya atau pernyataan umumnya, yaitu semua smartphone yang tidak memiliki kartu SIM tidak dapat melakukan panggilan telepon. Ada premis duanya atau pernyataan minor atau pernyataan khususnya, yaitu smartphone milik Budi tidak memiliki kartu SIM. Nah, kita bisa tarik atau kita bisa dapatkan rumusnya dari ini. Kita kopas saja dulu. Misalkan rumusnya tadi adalah C sama dengan negasi B. Nah, kita ambil dulu C. C ini pada kalimat awal premis minor. Kita ambil misalkan smartphone milik Budi. Kemudian negasi B-nya kita ambil kalimat akhir pada premis 1 atau pernyataan umum yang ada ciri khasnya, yaitu tidak atau bukan. Berarti kita ambil tidak dapat melakukan panggilan. Tidak dapat melakukan panggilan. Jadi
kita dapat simpulkan atau kita dapat jawabannya bahwa smartphone milik Budi tidak dapat melakukan panggilan. Nah, jadi untuk video kali ini kita membahas tentang metode penalaran. Di mana metode penalaran ini yaitu masih metode penalaran deduktif. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, metode deduktif ini ada dua, yaitu ada metode silogisme dan juga metode entimen. Nah, ini masih membahas tentang metode silogisme. Dan juga metode silogisme ini pun dibagi dua juga tadi. Ada metode silogisme yang biasa atau positif, dan yang tadi kita bahas terakhir yaitu ada metode silogisme negatif. Nah, mungkin untuk video kali ini saya hanya membahas metode deduktif yang silogismenya dulu, yaitu yang silogisme positif dan juga negatif. Untuk selanjutnya kita bisa, atau nanti saya coba share kembali video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.